Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Robiatul Walia, NIM 6120 1230 649, kelas RA 18 semester 5, Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Haja Safitri Putri Derajat SEM. Baik, sudah bergabung bersama saya staf marketing dari PT Bufana Abirana Land, yakni Bapak Iwan. Selamat pagi Bapak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya dan berkenan melakukan wawancara bersama saya ya Pak. Untuk mempersingkat waktu Pak, saya mungkin akan langsung mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 3 aspek, yakni aspek perencanaan, kemudian aspek pelaksanaan dan juga aspek pengendalian dari aktivitas pemasaran PT Bufana Abirama Land ini Pak. Ya. Kalau saya lihat nih Pak, di perumahan ini tuh kayaknya kebanyakan penghuninya itu keluarga muda, terus juga ternyata ada penyewa juga ya Pak, jadi bukan pemilik asli unitnya gitu. Sebenarnya siapa sih Pak target pasar utama dari perumahan ini? Apakah memang target utamanya keluarga muda seperti yang sudah saya sebutkan tadi, atau juga mungkin investor atau end user Pak? Betul, baik. Mungkin untuk konsep di klaster ini sendiri memang cocoknya lebih ke ya kalau boleh bilang keluarga muda lah ya, keluarga kecil atau kaum milenials yang mungkin saat ini kebanyakan mereka mencari rumah pertama dengan spesifikasi yang mumpuni tentunya, karena keluarga kecil biasanya kan kamar itu kebutuhan yang sekarang banyak dicari di 3 kamar tidur. Nah, kalau untuk pasar yang lebih luasnya sebetulnya nggak spesifik ke hanya millennials, karena sekarang investor pun, apalagi Mbak tadi sudah sampaikan di awal, di sini kan ada yang sewa juga. Jadi beberapa yang sudah memang sudah terbiasa investasi, khususnya sewa kontrak rumah, dia beli memang untuk dikontrakkan. Nah itu memang cukup bagus juga masalahnya di sini. Tapi ya lebih utamanya keluarga muda yang butuh untuk saat ini. Berarti target pasarnya memang sudah sesuai ya Pak? Ya. Terus di sini, di daerah sini kan juga banyak juga perumahan-perumahan kayak gini. Apa sih keunggulan utama dari perumahan ini dibandingkan kompetitor terdekat di daerah sini Pak? Oke, baik. Yang paling pertama dan yang paling penting untuk mereka yang cari hunian rumah, khususnya yang rumah tapak, legalitas di sini sudah aman. Sudah aman dalam artian sertifikat sudah pecah. Jadi nanti ketika konsumen beli, serah terima itu sudah bisa langsung balik nama. Nah itu pertama. Yang kedua, yang kita jual saat ini sudah siap huni atau ready. Ready dalam artian sudah siap diserah terimakan dan akte jual beli. Nah itu yang paling penting, karena kadang-kadang kendala beberapa para pencari hunian itu, mereka lokasinya bagus, promonya bagus, tapi ternyata legalitasnya belum aman, dalam artian masih banyak dipertanyakan lah dari segi sertifikasi izin pendidikan bangunan, kurang lebih itu kelebihannya salah satunya. Yang lainnya mungkin akses ya, akses di klaster ini dekat ke Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang. Posisinya di tengah-tengah. Ke tol juga kita cuma nggak nyampe 10 menit. Ke stasiun, ke halte busway, ke mall, itu kita posisinya di tengah-tengah dan dekat kemana-mana. Itu kurang lebih keunggulannya ya. Saya rasa sih itu yang paling menonjol. Baik Pak. Terus kalau di perumahan ini tuh tipe unitnya apakah sama atau ada beberapa tipe Pak? Awalnya semua unit di sini, khususnya itu sebelum masa pandemi ya maaf ya, itu 2 kamar tidur, tapi rumah 2 lantai semua. Nah tapi setelah pandemi,
karena waktu itu sempat stuck pemasarannya. Dilanjut dan melihat kebutuhan konsumen, ternyata mulai banyak pertanyaan untuk 3 kamar tidur. Nah, jadi yang available sekarang yang sudah siap huni yang Mbak tahu sekarang ini itu 3 kamar tidur semua. Dan ternyata beberapa konsumen yang saya analisa itu memang kebutuhannya lebih ke 3 kamar tidur sekarang. Gitu. Mungkin kebutuhannya karena oke keluarga muda, tapi banyak juga sekarang mereka yang masih punya orang tua yang harus dirawat. Dan itu nggak aman kalau misalkan di lantai 2 misalkan orang tuanya, jadi kamar 1 di bawah itu mereka butuh sih. Selain kamar tersebut, fasilitas apa yang biasanya ditanyakan oleh calon pembeli, Bang? Kalau untuk fasilitas mungkin yang paling penting pertama security ya, 24 jam. Security 24 jam. Kalau taman itu sudah rata-rata semua klaster ada. Kita juga karena unit di sini nggak banyak, di sini unitnya nggak banyak, jadi fasilitas umumnya atau fasum itu nggak terlalu banyak, tapi dia justru berpengaruh ke biaya iuran pemeliharaan lingkungan yang jadi nggak mahal karena fasilitasnya nggak terlalu banyak, karena unitnya juga sedikit. Baik, Pak. Misalkan nih Pak, ada calon pembeli terus nanya skema pembayaran, bagaimana cara Bapak menjelaskan skema pembayaran tersebut kepada calon pembeli yang berbeda-beda kebutuhannya, Pak? Baik, biasanya yang saya lakukan tentunya balik lagi ke rencana peminatnya, dari khususnya di cara bayar kan ya. Saya pasti tanya dulu Bapak rencananya mau tunai atau KPR. Nah, kalau misalkan ternyata mereka maunya KPR rencananya, saya jelaskan untuk pembayaran DP. Nah, kebetulan kalau misalkan berkenaan dengan yang berlaku sekarang ini kan promonya bisa tanpa DP, walaupun di bank itu DP standarnya minimal 5-10%. Tapi itu pasti saya jelaskan kalau untuk pembayaran DP, sebelum DP dia harus booking dulu kalau misalkan sudah ada minat dan pilih unit, baru setelah itu saya cross check dulu datanya. Kalau misalkan dia mau KPR, pasti saya tanya income fixnya berapa. Kalau misalkan kurang lebihnya itu sudah saya tahu, mungkin bisa saya arahkan buat pilih unit kalau misalkan memang sudah minat. Nah, kalau misalkan mereka sudah pilih unit, tinggal pemberkasan, kemudian ada buat persyaratan KPR, tinggal proses udah tinggal saja. Baik, Pak. Biasanya calon pembeli itu datang dari mana sih, Pak? Apakah walk-in ke kantor atau juga mungkin dari iklan online atau juga mungkin dari referral pembeli lama? Yang kebanyakan sekarang saya alamin itu iklan dan walk-in. Walk-in itu biasanya dia lewat, lihat ada di depan kan ada banner penata pemasaran dan umbul-umbul, mereka penasaran masuk lalu ke kantor pemasaran. Nah, kalau yang dari iklan biasanya, karena kalau iklan itu kan yang handle di PT di perusahaan ini kantor, jadi nanti kantor drop datanya saya follow up. Nah, baru setelah itu mereka yang ada minat biasanya visit. Nah, kalau referral kalau sekarang ini jujur agak kurang dari pembeli yang sudah beli ya, itu jujur agak kurang. Kalau misalkan calon pembelinya datang dari iklan digital gitu, gimana cara Bapak melakukan follow up pertamanya kepada calon pembeli? Baik, karena di sini tadi yang sudah saya jelaskan, saya di drop dari kantor datanya, lalu nanti saya greeting dulu, biasanya awalnya izin dulu, karena biasanya dari kantor itu datanya udah sama nama, karena kalau kita misalkan sembarangan langsung kasih iklannya,
kondisi banyak orang yang berisi bukan dapat hasil malah diblokir biasanya. Nah jadi saya greeting dulu, sebut namanya, terus mohon izin. Nah biasanya kalau misalkan konsumen yang memang, karena dasarnya data dari website itu, mereka biasanya entah berkunjung ke website atau iklan yang perusahaan lagi buat atau website yang udah ada, berkunjung, datanya terekam tuh. Nah biasanya itu minimal, jadi mereka mungkin ingat ini kemarin yang saya kunjungi nih website. Nah, terus setelah itu saya greeting tadi, minta izin buat infoin, atau saya langsung tanya apakah kebutuhan huniannya sekarang sudah dapat atau belum. Barangkali belum, saya bisa bantu untuk infokan detail klaster yang saya pasarkan sekarang sih. Baik, Pak. Terus misalkan nih Pak, ada calon pembeli yang merasa keberatan kayak harganya terlalu mahal atau lokasinya terlalu jauh, bagaimana cara Bapak mengatasi keberatan dari calon pembeli tersebut? Untuk harga biasanya saya nggak counter sama enggak kok Pak ini mahal nggak, enggak kok Pak ini murah kok gitu. Ya. Betul Pak, mungkin memang mahal tapi sepadan dengan surrounding fasilitas yang di sekitar klaster dan fasilitas yang di dalam. Itu biasanya kalau untuk harga saya bilang sepadan sama fasilitas yang ada di sekitar, akses juga dekat. Nah terus kalau misalkan maaf tadi yang kedua setelah harga, lokasinya terlalu jauh. Nah kalau lokasi saya biasanya tanya, Bapak aktivitas atau Ibu aktivitas sehari-harinya atau kerjanya kemana, anak sekolah di mana. Kalau misalkan ternyata lokasi tempat kerjanya memang pas dengan akses yang klaster ini, misalkan kalau misalkan dia ke arah Jakarta Selatan, saya tanya lagi dia biasa pakai kendaraan sendiri atau pakai busway atau stasiun. Nah biasanya saya sarankan kalau untuk jarak itu bisa biasanya kalau si konsumen ini aktivitasnya ke Jakarta Selatan misalkan, nah saya pasti jelasin, Pak ini kita tolnya kita kok cuman 5 menit ke tol lagi. Atau kalau misalkan Bapak biasanya memang pakai busway, kita cuma 5 menit juga ke busway jadi Ciledug misalkan atau di Betang. Kalau misalkan Bapak biasa ke stasiun kereta, kita paling cuma 15 menit ke Sudirman atau Juramangun, kurang lebih. Kemudian bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi dengan prospek yang belum memutuskan untuk membeli? Seberapa sering Bapak melakukan follow up? Kurang lebih sih paling lama itu seminggu. Ya tergantung konsumennya, kalau misalkan memang dia belum terlalu butuh ya, misalkan dia nggak perlu cepet-cepet, biasanya saya seminggu sekali itu kayak update promo atau update stok kalau misalkan ada yang berkurang. Tapi kalau misalkan memang belum memutuskan, dalam arti dia masih pikir-pikir, ada kendala yang masih bisa dibantu solusinya, biasanya saya 2 hari sekali. Nah biasanya kalau misalkan memang dia itu perlu cepet-cepet, biasanya komunikasinya itu 2 arah. Untuk melakukan follow up tersebut, media apa yang biasanya digunakan dan paling efektif? Apakah lewat telepon atau WhatsApp atau juga email? Dan apa nih Pak isi pesan yang paling memancing respon? Untuk saat ini sih jujur WhatsApp ya. Tapi tergantung permintaan konsumen juga. Kadang-kadang konsumen kalau misalkan segmen tertentu biasanya ada yang mintanya by email. Tapi yang efektif sih WhatsApp. Kalau dibilang
pesannya ya buat pemancing ya. Ya mungkin kalau untuk itu pasti beda-beda. Kalau misalnya konsumennya memang kelihatan udah perlu tapi dia masih kayak ada negosiasi gitu. Ya itu bahasanya beda-beda tuh Mbak. Kalau misalnya dia masih negosiasi atau dia masih ada perbandingan itu pasti bahasanya beda-beda. Dan biasanya masing-masing sales itu ada kayak yang masing-masing sih kayak baku gitu bahasanya. Terus calon pembeli ini kan nggak selalu deal gitu ya Bapak, selalu jadi ada aja kayak yang gagal gitu. Apa yang Bapak lakukan untuk menganalisis mengapa beberapa prospek tersebut akhirnya gagal membeli Pak? Itu tadi manfaatnya saya di awal sudah cross check semua, kayak kita pasti harus cross check dulu kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan dia rencananya mau KPR, otomatis mohon maaf kita harus cross check dulu finansialnya, kekuatan finansialnya atau pasar kerjanya, karena kendalanya itu bisa beragam tuh kalau misalnya KPR, entah dari data persyaratannya yang kurang mumpuni walaupun penghasilan bagus misalkan, atau sebaliknya ada juga yang konsumen ini kan tapi justru datanya nggak bisa diproses bank karena ada masalah di perbankan, data perbankannya dia ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback baik itu kritik atau saran dari pembeli setelah serah terima unit? Jika ada, bagaimana caranya Pak? Kalau saya pribadi biasanya karena kalau memang sudah serah terima, kita kan sebelumnya komunikasi sama konsumen tersebut intens tuh biasanya langsung via WhatsApp kan pribadi gitu. Tapi kalau untuk tanggungan biasanya saya arahin ke kantor. Misalkan kalau sarannya di bagian bangunan rumah misalkan biasanya saya sarankan langsung ke bagian teknik atau saya tampung dulu, nanti saya yang sampaikan ke bagian teknik dari perusahaan nanti yang eksekusi. Misalkan ada kebocoran dalam masih masa garansinya atau misalkan ada kesalahan dari konsumen tentang apapun sih biasanya saya tampung dulu, nanti saya sampaikan atau mereka bisa langsung ke pihak kantor. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi telah meluangkan waktunya dan mau berkenan melakukan wawancara bersama saya.